Bertemu lagi dalam video pembelajaran fisika untuk lintas minat kelas 11 ilmu-ilmu sosial. Sekarang pada subbab ini kita akan mempelajari tentang fluida dinamis, lanjutan dari materi sebelumnya. Ilmu yang mempelajari tentang fluida dinamis itu disebut dengan hidrodinamika. Fluida dinamis adalah ilmu yang mempelajari tentang fluida atau zat alir yang bergerak. Pada pembahasan mengenai fluida statis, kita telah memahami bahwa hukum-hukum fisika tentang fluida dalam keadaan statis bergantung pada massa jenis dan kedalaman titik pengamatan dari permukaan fluida. Nah, sedangkan untuk fluida dinamis, fluidanya itu dianggap sebagai fluida ideal. Jadi pertama kali kita akan belajar tentang asas kontinuitas, di mana dalam mempelajari materi fluida dinamis, suatu fluida itu dianggap sebagai fluida ideal. Fluida ideal adalah fluida yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tidak kompresibel, fluida tidak dapat dimampatkan, yaitu volume dan massa jenis fluida tidak berubah, akibatnya tekanan yang diberikan kepadanya. Kemudian fluida tidak mengalami gesekan dengan dinding tempat fluida tersebut mengalir. Kemudian kecepatan aliran fluida bersifat laminer, yaitu kecepatan aliran fluida di sembarang titik berubah terhadap waktu, sehingga tidak ada fluida yang memotong atau mendahului titik lainnya. Pada kenyataannya kita akan sulit menemukan fluida ideal. Sebagian besar aliran fluida di alam itu bersifat turbulent atau turbulent flow. Garis aliran turbulent memiliki kecepatan aliran yang berbeda-beda di setiap titiknya. Untuk fluida sempurna atau ideal, yaitu zat alir yang tidak dapat dimanfaatkan dan tidak memiliki kekentalan atau viskositas, maka hasil kali laju aliran fluida dengan luas penampangnya itu selalu tetap, atau secara matematis kalian bisa lihat di sini itu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, di mana A itu adalah luas penampang, kemudian V-nya itu adalah kecepatan aliran, ya. Kemudian untuk debit aliran itu adalah besaran yang menunjukkan volume fluida yang mengalir melalui setiap penampang tiap satuan waktu, atau secara matematis persamaannya adalah sebagai berikut. Q sama dengan V per T sama dengan A dikali V, di mana V-nya adalah volume fluida yang mengalir, T-nya adalah waktu, kemudian A ini adalah luas penampang, V-nya adalah kecepatan. Jadi pada ajas kontinuitas itu kita kenal dengan persamaan fluida sempurna ini, kemudian ada debit aliran. Selanjutnya untuk fluida dinamis kita belajar juga tentang hukum Bernoulli, di mana Bernoulli, yaitu Daniel Bernoulli, itu menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume itu memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran fluida. Penerapan hukum Bernoulli itu ada pada alat ukur Venturi. Alat ukur Venturi atau venturimeter itu dipasang dalam suatu pipa aliran untuk mengukur laju aliran suatu zat cair, ya. Kemudian ada tabung pitot, di mana tabung pitot itu digunakan untuk mengukur kelajuan aliran suatu gas di dalam sebuah pipa. Misalnya udara mengalir melalui tabung dengan kecepatan, maka nanti bisa dihitung berapa kelajuan udara di dalam pipa tersebut. Kemudian ada penyemprot, contohnya penyemprot nyamuk. Jadi alat penyemprot nyamuk juga bekerja berdasarkan hukum Bernoulli. Jika pengisap pada penyemprot itu dipompa, kemudian ditekan, maka udara yang melewati pipa itu akan memiliki kelajuan besar dan tekanan kecil, ya. Jadi penyemprot-penyemprot itu cenderung menerapkan hukum Bernoulli. Kemudian ada kebocoran pada dinding tangki. Jadi jika air di dalam tangki itu mengalami kebocoran akibat adanya lubang di dinding tangki, maka kelajuan air yang memancar keluar dari lubang tersebut
itu dapat dihitung berdasarkan hukum Torricelli. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ini hukum Bernoulli yang menjelaskan tentang fluida yang bergerak, ya, atau fluida dinamis, serta penerapan-penerapannya. Kita akan bahas satu-satu. Yang utama yaitu yang pertama tentang tabung pitot. Sudah Ibu jelaskan tadi bahwa tabung pitot itu digunakan untuk mengukur kelajuan aliran suatu gas di dalam sebuah pipa, di mana kelajuannya itu bisa dihitung dengan persamaan berikut. V sama dengan akar 2 rho F dikali G dikali H per rho U, di mana V ini adalah kelajuan alir suatu gas tersebut, satuannya meter per sekon. Kemudian rho F ini adalah massa jenis zat cair dalam manometer. G ini adalah percepatan gravitasi, H itu adalah tinggi atau beda tinggi zat cair dalam kaki manometer. Kemudian rho U itu adalah massa jenis udara yang mengalir. Tabung pitot itu digambarkan seperti ini, ya. Kemudian penerapan hukum Bernoulli lainnya yaitu pada pesawat terbang, terutama daya angkat pada pesawat. Jadi pesawat terbang itu dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat bagian sisi atas itu lebih besar daripada bagian sisi bawah. Jadi penampang sayap pesawat terbang itu memiliki bagian belakang yang lebih tajam, ya. Ini yang lebih tajam, dan sisi bagian atasnya itu lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Bentuk sayap tersebut menyebabkan kecepatan aliran udara bagian atas, ya, lebih besar daripada di bagian bawah, sehingga tekanan udara di bawah sayap itu lebih besar daripada di atas sayap. Hal ini menyebabkan timbulnya daya angkat pada sayap pesawat. Agar daya angkat yang ditimbulkan pada pesawat semakin besar, maka sayap pesawat itu dimiringkan sebesar sudut tertentu terhadap arah aliran udara, ya. Untuk mengetahui berapa gaya angkat pada sayap pesawat terbang itu bisa dirumuskan dengan persamaan ini, bisa diperoleh dari persamaan ini. F1 dikurang F2 sama dengan 1/2 rho dikali A dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat, di mana F1 itu adalah gaya pada bagian bawah sayap, F2 itu adalah gaya pada bagian atas sayap, kemudian rho itu adalah massa jenis fluida, massa jenis fluidanya karena pesawat terbang maka udara, A itu adalah luas penampang sayap pesawat, V2 itu adalah kecepatan udara di bagian atas pesawat, dan V1 adalah kecepatan udara di bagian bawah pesawat, sehingga bisa kita tentukan berapa nilai gaya angkat pada pesawat menggunakan persamaan ini. Untuk penerapan hukum Bernoulli selanjutnya yaitu kebocoran pada dinding tangki. Jika air di dalam tangki mengalami kebocoran akibat adanya lubang di dalam tangki, seperti terlihat pada gambar ini, maka kelajuan air yang memancar keluar dari lubang tersebut dapat dihitung berdasarkan hukum Torricelli. Menurut hukum Torricelli, jika diameter lubang kebocoran pada dinding sangat kecil dibandingkan diameter tangki, maka kelajuan air yang keluar dari lubang sama dengan kelajuan yang diperoleh jika air tersebut jatuh bebas dari ketinggian H. Jarak permukaan air yang berada di dalam tangki ke lubang kebocoran itu dinyatakan sebagai H1. Sedangkan jarak lubang kebocoran ke dasar tangki itu sebagai H2. Jadi kecepatan aliran air atau kelajuannya itu bisa diperoleh dari persamaan V sama dengan akar 2G dikali H1. Sedangkan untuk jaraknya, jarak horizontal, pancaran air tersebut bisa diperoleh dari persamaan X sama dengan 2 dikali H1 kali H2. Nah, ini untuk penerapan hukum ketiga. Contoh soal latihan 1, sebuah pipa horizontal dengan luas penampang 10 cm kuadrat disambung dengan pipa horizontal lain dengan luas penampang 50 cm kuadrat. Kecepatan air pada pipa kecil 6 meter per sekon dan tekanannya 200 kPa. Tentukan kecepatan air pada pipa besar, kemudian debit air pada pipa besar. Nah, ini kita akan menerapkan hukum azas kontinuitas. Jadi yang diketahui itu A1-nya, luas penampangnya,
10 cm kuadrat kita ubah ke dalam meter kuadrat menjadi 10 pangkat negatif 3. Kemudian luas penampang lainnya itu kita simbolkan dengan A2, yaitu 50 cm kuadrat atau sekitar 5 kali 10 pangkat negatif 3 meter kuadrat. Kecepatan air pada pipa kecil, artinya memiliki luas penampang kecil, itu 6 meter per sekon. Kita disuruh mencari berapa kecepatan alir pada pipa yang besar atau V2, kemudian debit air pada pipa besar. Berdasarkan asas kontinuitas, maka V2-nya itu bisa diperoleh dari persamaan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Tinggal dimasukkan nilainya, maka 10 pangkat negatif 3 dikali 6 sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 3 dikali V2. Maka V2-nya itu sebesar 1,2 meter per sekon. Jadi kecepatan alir pada penampang besar itu sebesar 1,2 meter per sekon. Untuk debit aliran itu simbolnya Q sama dengan A2 kali V2 karena yang dicari adalah debit air pada pipa besar. Maka tinggal dimasukkan luas penampangnya atau A2-nya itu 5 kali 10 pangkat negatif 3 dikali dengan kecepatan alirannya yaitu 1,2. Maka debit pada pipa besar ini sebesar 6 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik per sekon. Ini menerapkan azas kontinuitas. Latihan soal kedua, suatu bejana yang cukup besar diisi air setinggi 145 cm pada salah satu sisi bejana. Terdapat lubang yang terletak 20 cm dari dasar bejana. Apabila luas lubang 1 cm kuadrat dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan kecepatan air yang keluar dari lubang dan jarak jatuh air dari sisi bejana. Maka ini itu soal untuk menerapkan persamaan pada penerapan hukum Bernoulli, yaitu kebocoran pada dinding tangki. Tapi di sini objeknya adalah bejana dan terdapat lubang, artinya terjadi kebocoran. Nah, kita identifikasi dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama, 140 cm ini adalah tinggi air, ya, tinggi airnya. Maka ya kita simbolkan dengan H, 145 cm atau sekitar 1,45 meter. Kemudian 20 cm ini adalah jarak lubang ke dasar bejana, ya, jarak lubang ke dasar bejana. Itu kalau kalian lihat slide sebelumnya itu adalah H2. Jadi H2 sama dengan 20 cm yaitu sekitar 0,2 meter. Jadi yang diketahui di soal adalah H dan H2. Sedangkan kita kan nanti akan menggunakan H1. H1 itu adalah tinggi dari permukaan bejana atau permukaan tangki sampai ke lubang, ya. Sehingga H1-nya itu bisa diperoleh dari selisih antara H dan H2, yaitu sekitar 1,25 meter. Dan luas lubangnya itu 1 cm kuadrat. Kemudian percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Maka yang ditanya adalah kecepatan air yang keluar dari lubang dan jarak jatuh air. Kecepatan airnya itu bisa kita peroleh dari persamaan V sama dengan akar 2 dikali G dikali H1. Jadi kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Sehingga V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,25 itu sekitar 5 meter per sekon. Kemudian untuk jarak horizontal pancaran air itu menggunakan persamaan X sama dengan 2 akar H1H2, di mana H1H2-nya itu tinggal kita masukkan, maka X sama dengan 2 dikali akar 1,25 dikali 0,2, yaitu sekitar 1 meter. Nah, ini untuk contoh penerapan hukum Bernoulli.